Dalam hidup ini pasti ada yang namanya pertemuan dan perpisahan, di mana hal itu terjadi karena sebuah takdir yang mungkin kita sendiri tidak tahu kapan datang dan perginya. Yang jelas kita harus menjalani pertemuan itu dengan rasa kebahagiaan walaupun nantinya akan tiba waktunya di mana perpisahan itu datang. Film berjudul I Want to Eat Your Pancreas membuktikan bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dari sebuah pertemuan dan perpisahan. Film ini diambil dari sudut pandang seorang anak laki-laki yang bernama Haruki Shiga, di mana dia merupakan remaja yang introvert yang tidak memperdulikan hal-hal di sekitarnya. Bahkan dia lebih percaya buku ketimbang orang-orang di sekitarnya yang menyebabkan dirinya tidak memiliki satu orang pun teman. Akan tetapi perlahan-lahan semuanya berubah ketika Haruki bertemu dengan seorang gadis cantik. Mau tahu kelanjutan filmnya? Yuk kita sikat videonya. Kisah dimulai saat musim semi tiba, ketika Haruki Shiga di rumah sakit untuk cek kontrol pasca operasi usus buntunya. Sambil menunggu antrian, Haruki melihat buku di sampingnya, yang kemudian Haruki mengambilnya dan membaca buku tersebut. Kemudian ia menyadari bahwa pemilik buku tersebut memiliki penyakit yang mematikan dan hanya memiliki sisa hidup kurang dari 1 tahun. Lalu datang seorang gadis bernama Sakura Yamauchi yang juga merupakan teman satu kelasnya Haruki, dan mengatakan bahwa buku yang sedang dipegang oleh Haruki adalah buku miliknya. Karena berpikir bahwa Haruki sudah terlanjur membacanya, dia lalu mengatakan bahwa benar kalau dirinya mengidap penyakit mematikan yang menyerang bagian pankreasnya dan hanya memiliki waktu yang singkat untuk menjalani hidupnya sebelum kematian datang menghampirinya. Haruki yang mendengar itu lantas merespon dengan biasa saja, karena menurutnya hal itu adalah hal yang biasa karena semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sakura yang mendengar itu sangat terkejut dengan perkataannya, lantas menertawakannya dan berpikir kalau Haruki tidak akan memperlakukannya dengan berlebihan seperti keluarga dan pacarnya. Dan hal itu yang membuat Sakura merasa penasaran dengan sosok Haruki Shiga. Lalu dengan sengaja menunggu di pinggir jalan, namun Haruki dengan sifat cueknya berusaha menghindar dengan cara memilih dan mencari jalan lain agar tidak bisa bertemu dengan Sakura. Namun Sakura yang melihat itu kemudian berusaha mengejar untuk bisa mendekatinya. Sakura lalu mengatakan hal yang penting supaya merahasiakan penyakit yang dideritanya kepada teman-temannya. Kemudian Sakura menawarkan diri sebagai temannya karena Sakura tahu kalau Haruki tidak memiliki teman di sekolahnya. Lalu Sakura menawarkan diri sebagai sahabatnya juga. Namun Haruki menolaknya dan malah berharap agar tidak memiliki teman termasuk Sakura. Karena masih penasaran, Sakura yang mengetahui Haruki bekerja di perpustakaan, lantas Sakura mendaftarkan dirinya sebagai pengurus di perpustakaan di sekolahnya, agar bisa lebih dekat dengan Haruki di saat mereka bertugas bersama. Kemudian Sakura mengajak paksa Haruki untuk makan bersama setelah pulang sekolah. Karena terus didesak oleh Sakura, akhirnya Haruki menurutinya walaupun Haruki masih merasa enggan dengan sifat Sakura. Sesampainya di restoran, Sakura memesan salah satu makanan favoritnya, yaitu sop jeroan.
Sambil menikmati hidangan yang sudah dipesan, Sakura mencoba bergurau kepada Haruki. Sakura mengatakan sebelum ia meninggal, Haruki boleh memakan pankreasnya. Karena menurut mitos hal itu bisa membuat jiwa seseorang tetap hidup selamanya di dalam hati pemakan pankreasnya. Haruki kemudian menjawab perkataan Sakura dan bilang kalau ia takkan pernah memakan pankreasnya karena nanti jiwa Sakura hanya membuat dirinya berisik dan membuatnya pusing. Lalu setelah selesai makan, mereka berjalan pulang dan melihat seorang nenek yang sedang diintimidasi oleh seorang pria berandalan. Pria itu dengan nada kasar dan meminta ganti rugi kepada nenek tersebut sambil membentak-bentaknya. Melihat itu, Haruki mengajak Sakura untuk menempuh jalan lain. Namun, Sakura malah berlari ke pria tersebut dan menendangnya hingga tersungkur. Karena sudah tidak sopan kepada seorang nenek tua. Tak lama kemudian petugas keamanan datang dan menangkap pria tersebut dan melumpuhkannya. Karena Sakura tidak mau berurusan dengan petugas keamanan, kemudian meraih tangan Haruki dan berlari menjauh dari tempat tersebut. Karena mereka berdua kelelahan, mereka pun beristirahat sejenak di kafe. Di situ Sakura tidak menyia-nyiakan waktunya untuk meminta nomor telepon Haruki. Setelah itu mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Haruki mendapat pesan singkat dari Sakura yang berisikan rasa terima kasihnya kepadanya karena sudah menemaninya di hari ini dan berharap Haruki menemaninya hingga tutup usianya nanti. Keesokan harinya di sekolah, Sakura dicurigai teman-temannya karena sedang berduaan dengan Haruki. Teman-teman dekat Sakura yang bernama Kyoko kemudian mengatakan kalau Sakura tidak cocok dengan Haruki karena Haruki adalah anak yang kaku dan pendiam. Hal itu berlawanan dengan sifat Sakura, terlebih lagi masih banyak pria yang lebih keren dan enak diajak bicara seperti Takahiro. Takahiro sendiri adalah ketua kelas di sekolahnya. Tak jauh beda dengan Sakura, Haruki juga mendapat pertanyaan dari salah satu siswa di kelasnya dan memberikan pertanyaan yang sama supaya Haruki mau berbagi cerita dengannya. Akan tetapi, masing-masing Sakura dan Haruki sama-sama menjawab bahwa mereka hanyalah teman, nggak lebih. Saat jam istirahat, meski sudah diperingatkan oleh teman-temannya, Sakura masih tetap ngeyel mendekati Haruki. Dia mendatangi Haruki yang sedang berada di perpustakaan. Tapi Haruki mulai tidak menyukai pertemanannya dengan Sakura dan mencoba menjaga jarak karena dia sangat merasa terganggu saat dirinya jadi bahan gosip di kelasnya. Sakura dengan cerewetnya mengajak Haruki untuk santai di restoran kue sepulang sekolah. Ajakan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Haruki hingga Sakura mengingatkan kembali kalau hidupnya hanya sebentar aja. Kata-kata tersebut membuat Haruki terpaksa kembali menuruti ajakan Sakura untuk menemaninya ke sebuah restoran kue bernama Sweet Paradise. Di sana Sakura bercerita mengenai mantannya di mana dirinya baru-baru ini putus dari pacarnya akibat Sakura terlalu dikengkang oleh mantannya itu. Mungkin Haruki juga kenal karena mantannya ini juga teman satu kelasnya. Akan tetapi pembicaraan mereka terpotong setelah Kyoko dan teman-temannya yang memergoki kebersamaan mereka. Kyoko kembali mengomentari kedekatan Sakura dengan pemuda kutu buku ini. Walaupun terkesan membatasi pergaulan Sakura, sebenarnya Kyoko adalah sahabat yang paling peduli dengan Sakura karena mereka sudah berteman sejak masih SMP. Setelah selesai Kyoko memarahi Sakura, teman-temannya yang lain mendesak Kyoko untuk segera pulang. Walaupun begitu,
Sakura menghiraukan pendapat teman-temannya tentang Haruki. Setelah itu dia tetap melanjutkan kebersamaannya dengan Haruki di pinggir pantai. Di sini Haruki menanyakan apakah benar tak lama lagi Sakura akan meninggal. Karena kalau dilihat Haruki, Sakura santai-santai aja, nggak kelihatan seperti orang yang akan mati sebentar lagi. Sakura pun mengiyakan pertanyaan Haruki sambil menjelaskan untuk menghargai sisa hidupnya, dia ingin membahagiakan dirinya sendiri. Maka dari itu dia harus selalu ceria menikmati sisa umur sebelum ajal menjemputnya dan untuk menghindari empati dari orang-orang lain. Sakura sengaja memilih tidak menceritakan penyakit kronisnya ini karena pasti orang akan memperlakukannya secara khusus seperti yang ibunya berikan dan itu akan membuatnya tidak nyaman. Untungnya Haruki yang mengetahui umurnya tidak lama lagi memperlakukannya layak orang normal. Saat liburan musim panas tiba, Sakura mengajak Haruki mengunjungi sebuah tempat yang cukup jauh dengan menggunakan kereta. Untuk mendapatkan izin dari ibunya, dia berbohong dengan mengatakan kalau dia akan pergi liburan bersama Kyoko. Alasan ini juga dipakai oleh Haruki kepada ibunya. Tapi masalahnya Haruki tidak memiliki teman dan harus berpura-pura memiliki teman. Sakura selalu menuliskan setiap kejadian yang dia alami di dalam buku catatannya. Kemudian meminta Haruki menyebutkan nama lengkapnya untuk dimasukkan ke dalam buku catatan. Tapi Haruki menolaknya dengan alasan dirinya tidak ingin repot diinterogasi oleh siapapun saat Sakura meninggal nanti, terutama oleh ibu Sakura. Setibanya di tempat tujuan, mereka pun menginap di kamar hotel yang sama dan membuat Haruki yang polos ini merasa risih berada dengan Sakura yang tanpa canggung mengungkap isi hatinya yang senang bila berada satu kasur dengan Haruki. Namun Haruki dengan dingin menolak dan memutuskan untuk tidur di sofa nanti malam. Ketika Sakura lupa membawa krim wajah saat dia mandi, dia meminta tolong kepada Haruki yang sedang asik membaca buku untuk mengambilkannya di dalam tas. Haruki lalu membuka tas Sakura dan terkejut begitu melihat banyak persiapan obat-obatan yang Sakura bawa. Dia lalu mengambilkan krim yang diminta Sakura dan memberikannya. Di malam hari, Sakura mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Haruki bermain Truth or Dare. Saat bermain game ini, Haruki selalu menanyakan banyak hal tentang sisi lain Sakura yang membuat Sakura jadi bosan dengan pertanyaan-pertanyaan Haruki. Hingga tiba giliran Sakura bertanya 3 hal yang menurut Haruki lucu tentang Sakura. Akan tetapi Haruki tidak bisa menjawabnya dan menerima tantangan dari Sakura yaitu menggendongnya ke tempat tidur. Permainan pun masih berlanjut sampai kartu terakhir untuk Sakura. Dia bertanya jika dirinya takut mati apa yang bisa Haruki lakukan untuknya. Haruki pun menjawab dengan tindakannya yaitu dia akan berada di samping Sakura. Di pagi harinya, Sakura menerima panggilan masuk dari Kyoko yang langsung memarahinya karena sudah dijadikan bahan alasan berbohong Sakura kepada ibunya. Membuat Kyoko kebingungan saat ditelepon ibu Sakura, apalagi setelah dia tahu Sakura pergi liburan bersama Haruki yang membuatnya mengancam akan membunuh Haruki jika dia berani macam-macam dengan Sakura. Hingga tak terasa masa liburan mereka sudah hampir habis dan mereka pun pulang. Dalam kereta perjalanan pulang, Sakura bertanya apakah Haruki menikmati waktu liburannya. Haruki pun langsung mengiyakan yang membuat Sakura heran dengan respon tak biasa dari Haruki. Melihat Haruki senang bisa berlibur bersamanya, Sakura kembali merencanakan liburan bersamanya dengan Haruki saat liburan musim dingin nanti.
Haruki pun menyetujuinya setelah mengingat perjuangan hidup Sakura. Sejauh ini masa liburan musim panas mereka pun berakhir dan mereka kembali ke masa sekolah. Kyoko yang mengetahui Haruki menghabiskan waktu liburannya bersama Sakura langsung mendatangi Haruki dan meminta penjelasan sambil marah-marah. Kyoko menekankan apakah Haruki sanggup menjaga perasaan Sakura karena Sakura adalah gadis yang rentan terhadap kesedihan. Namun Haruki hanya terdiam dan tidak memiliki jawaban apapun. Saat Haruki dan Sakura menjalani rutinitasnya di sekolah sebagai pengurus perpustakaan seperti biasa, Sakura mengajak Haruki, tapi kali ini dia mengundang Haruki main ke rumahnya dengan alasan akan meminjamkan sebuah buku kepada Haruki. Mereka pun menghabiskan waktu di rumah Sakura untuk ngobrol sambil bermain game konsol. Saat pamit pulang, Haruki mencoba melihat buku koleksi milik Sakura di rak buku. Tiba-tiba saja Sakura menghampirinya dan langsung memberi pelukan. Atas sikap Sakura ini, Haruki menjadi marah dan kemudian dengan kasar mendorongnya. Sakura pun jadi ketakutan dan menangis, membuat Haruki menyadari bahwa dirinya sudah keterlaluan. Dia pun berdiri dan mengambil tasnya untuk pergi. Tak jauh dari rumah Sakura, Takahiro yang bertujuan main ke rumah Sakura juga berpapasan dengan Haruki yang baru saja meninggalkan rumah Sakura. Takahiro kemudian mendatangi Haruki untuk menanyakan seberapa dekat hubungannya dengan Sakura. Sejauh ini, walaupun Haruki menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman, akan tetapi Takahiro terus saja menginterogasinya. Haruki yang emosinya sedang tidak stabil lalu menegaskan bahwa Sakura tidak akan menyukai tipe cowok pengekang sama seperti mantannya dulu. Merasa tersinggung dengan ucapan Haruki, Takahiro bereaksi dengan memukulnya hingga terjatuh. Dan tanpa diketahui Haruki bahwa sebenarnya Takahiro ini adalah mantan yang pernah diceritakan Sakura. Sakura yang melihat kejadian tersebut kemudian berlari menghampiri Haruki yang tersungkur dan meminta Takahiro untuk tidak mencampuri hubungan mereka. Setelah itu Sakura mengusir Takahiro. Haruki kemudian menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya memang tidak ditakdirkan untuk memiliki ikatan dengan siapapun, karena itu akan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Dia beranggapan kalau pertemanan dengan Sakura hanyalah sebuah kebetulan dan seharusnya Sakura menghabiskan sisa-sisa hidupnya bersama orang yang benar-benar peduli terhadapnya, bukan malah dengan dirinya. Namun Sakura segera membantah karena semua itu bukanlah kebetulan. Haruki adalah pilihan yang sudah Sakura tentukan sehingga dia berharap Haruki terus menemaninya untuk menghabiskan sisa umurnya. Mendengar hal itu kemudian membuat Haruki luluh. Kemudian Sakura meminta maaf atas sikap sebelumnya dan mengajak kembali Haruki ke rumahnya. Hubungan mereka pun semakin dekat dari hari ke hari. Bersama Sakura, Haruki melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan dalam hidupnya. Hingga suatu saat keadaan Sakura memburuk. Akibatnya penyakit yang diderita dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Haruki yang datang membesuknya membuat Sakura senang, walaupun kemudian Sakura mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Namun Haruki yang sudah kenal dengan sifat Sakura yang penuh rahasia ini jelas tidak mempercayainya. Kali ini mereka pun kembali bermain Truth or Dare untuk mengisi waktu luang. Hingga tiba giliran Haruki memberi pertanyaan kepada Sakura tentang apa arti hidup menurutnya. Lalu Sakura menjawab dengan sudut pandangnya sendiri bahwa hidup itu memerlukan orang lain. Jika kamu sendiri
kamu tidak akan sanggup memahami keadaanmu. Sebagai bentuk terima kasih karena Haruki sudah menemaninya hingga sekarang, Sakura kemudian kembali memberinya pelukan yang menandakan bahwa Sakura memang membutuhkannya. Haruki pun jadi mengerti arti pelukan yang Sakura berikan padanya dan kali ini dia menerimanya. Kyoko kemudian tiba-tiba datang dan menuduh Haruki berbuat yang aneh-aneh. Namun Sakura segera mengalihkan perhatiannya agar Haruki dapat pergi dari kamar rumah sakit. Beberapa hari kemudian, kecemasan Haruki mengenai kondisi Sakura kembali muncul setelah mendapat kabar bahwa rawat inap Sakura diperpanjang. Haruki pun tambah khawatir ketika Sakura meminta ditemani ke sebuah bukit yang jaraknya tak jauh dari rumah sakit tersebut. Sakura yang masih menjalani rawat inap, Haruki pun menuruti desakan Sakura karena bisa saja itu adalah permintaan terakhirnya. Mereka pun mendatangi tempat itu pada malam hari dengan rasa peduli. Haruki pun mengungkapkan keinginannya kepada Sakura, yaitu dia ingin Sakura tetap hidup. Berbanding terbalik dengan Haruki yang dulu yang selalu cuek dengan nyawa Sakura. Sakura pun merasa senang atas kepedulian yang telah diberikan. Tak lama kemudian, festival kembang api dimulai. Bertepatan dengan itu, Sakura meminta Haruki untuk menemaninya ke pantai setelah kondisinya membaik. Hal itu membuat Haruki sedikit bernafas lega karena Sakura masih memiliki permintaan yang menandakan bahwa dirinya masih akan hidup lebih lama lagi. Hingga datang hari tepat di mana Sakura sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Haruki yang sudah membuat janji bertemu dengan Sakura di kafe segera berjalan menuju tempat itu. Di tengah jalan, dia bertemu dengan teman satu kelasnya, Haruki yang sudah baru belajar bersosialisasi sejak bertemu dengan Sakura mulai berubah dan dia pun merespon temannya itu sebelum dia melanjutkan perjalanan. Setibanya di kafe, Haruki dan Sakura saling berkirim pesan di mana Sakura meminta maaf karena dirinya baru saja keluar dari rumahnya. Sambil menunggu kedatangan Sakura, Haruki merenungi perubahan dirinya sejak bertemu Sakura. Dengan tersenyum, dia pun membaca pesan yang berisi candaan yang pernah Sakura katakan kepadanya. Pesan yang dikirim Haruki tidak direspon balik oleh Sakura. Hingga cukup lama dia menunggu, Sakura pun belum juga tiba. Akhirnya Haruki memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat makan malam bersama orang tuanya, berita di TV menayangkan seorang remaja telah tewas menjadi korban pembunuhan. Dan setelah disebutkan korban yang tewas bernama Sakura Yamauchi, seketika hati Haruki hancur melihat tayangan berita tersebut, hingga membuatnya lemas dan kehilangan keseimbangan. Larut dalam duka yang dalam membuat Haruki tak kuat untuk pergi menghadiri pemakaman Sakura. Setelah beberapa hari barulah dia mengunjungi rumah duka dan menemui ibu Sakura. Ibu Sakura pun segera menyerahkan buku catatan milik Sakura karena Sakura sempat menitipkan pesan agar buku ini diserahkan kepada seseorang. Setelah dia meninggal, yang tak lain orang itu adalah Haruki. Setelah membaca buku catatan tersebut, Haruki menyadari bahwa dari dulu Sakura sudah memperhatikan dan sengaja mengatur pertemuan mereka di rumah sakit. Sakura merasa bahwa Haruki bisa menjaga rahasia karena waktu itu Haruki tidak memiliki teman yang bisa diajak bercerita. Di ujung buku catatan, Sakura berpesan agar Haruki melakukan interaksi kepada teman-teman di sekolahnya, terutama di kelas,
agar mereka tidak menganggap Haruki sebagai cowok yang kaku dan monoton, karena Sakura sendiri mengakui bahwa di balik sifat pendiamnya, Haruki adalah pribadi yang menarik. Sebagai penutup, Sakura meminta agar Haruki dapat berteman baik dengan Kyoko. Setelah itu, Haruki meminjam ponsel Sakura untuk melihat pesan yang dikirim kepada Sakura, yaitu "Aku ingin memakan pankreasmu", yang ternyata sempat terkirim dan dibaca Sakura sebelum dia meninggal. Hal ini kemudian membuat Haruki menangis, yang menandakan bahwa Haruki yang sekarang begitu menginginkan Sakura untuk tetap hidup di dalam hatinya. Haruki kemudian berterima kasih kepada ibu Sakura dan meminta buku catatan milik Sakura untuk dibawa. Atas permintaan yang ditulis di buku catatan Sakura, Haruki kemudian membuat pertemuan dengan Kyoko di kafe tempat seharusnya dia bertemu dengan Sakura. Saat berbicara mengenai Sakura dengan menjelaskan penyakit yang diderita Sakura selama ini, Kyoko pun menjadi sangat marah. Kenapa Haruki membuka rahasia yang disimpan Sakura selama ini kepadanya? Padahal jika Kyoko tahu, sejak dulu dia akan mendampingi Sakura hingga akhir hayatnya. Namun setelah membaca buku catatan milik Sakura, Kyoko pun jadi mengerti dan membuatnya menangis. Kyoko pun lantas meninggalkan kafe. Kemudian Haruki berusaha mengejar Kyoko untuk meminta maaf dan memenuhi permintaan terakhir Sakura, yaitu berteman dengan Kyoko. Itulah alur cerita film I Want to Eat Your Pancreas, yang mungkin dari sekian banyak orang yang pernah hadir dalam hidupmu, pasti ada beberapa yang memberikan kesan mendalam. Bahkan tanpa kita sadari, ternyata kehadiran sekaligus kepergiannya mampu menciptakan sebuah kenangan dan merubah sudut pandang kita tentang arti kehidupan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat jalan next video ya.